Padahal dia sudah hidup. Ada banyak. Dan biasanya kalau kita perhatikan dalam Al-Quran ini, orang yang tidak akan mendapatkan nikmat di akhirat nanti, padahal dia sudah hidup begitu lama di muka bumi ini, biasanya karena dia kalah dengan egonya sendiri. Orang Makkah dulu, orang kafir Quraisy, pada dasarnya secara akal, intelektual mereka itu menerima apa yang disampaikan Nabi, karena semua terbukti. Nabi menyampaikan itu logis, masuk di akal. Tentang Tuhan misalnya, tidak mungkin Tuhan itu diciptakan, tak mungkin Tuhan itu sama persis seperti kita, tak mungkin Tuhan itu patung yang tak bisa bergerak, tak mungkin Tuhan itu sosok yang tidak mampu memberi. Masuk di akal kan harusnya. Jadi mereka sebenarnya secara akidah, secara logika percaya dengan apa yang disampaikan Nabi, tapi muncul ego, merasa lebih duluan hidup, merasa lebih kuat, merasa lebih banyak organisasinya, merasa lebih kuat di kota Makkah, merasa Nabi Muhammad orang baru di situ, orang yang baru lahir, masih anak-anak menurut mereka. Maka tidak percaya. Kepercayaan tadi itu akan mereka ditutupi oleh ego. Yang semacam ini dia tidak mampu menjadikan kehidupan dunia sebagai dasar untuk menghasilkan nikmat-nikmat di akhirat nanti. Jadi berkaca dari situ sebenarnya nafsu tadi perlu dikendalikan secara maksimal. Dalam diri kita ini ada banyak nafsu. Setidaknya ada 3 yang paling besar. Kita mesti paham tentang diri kita. Tidak semua keburukan yang kita lakukan karena faktor godaan syaitan. Belum tentu. Bisa jadi dari diri kita sendiri. Contohnya ada nafsu lawamah, nafsu ammarah bisu, ada nafsu mutmainnah. Kalau nafsu mutmainnah, nafsu yang benar, jiwa yang benar itu panggilan diri, panggilan jiwa untuk lebih baik dan untuk menjauhi keburukan. Begitu dia mendengarkan hal-hal baik, dia berdoa supaya dia masuk di dalam. Begitu dia dengarkan hal-hal buruk, dia berupaya supaya dia masuk di dalam keburukan tadi. Tenang ketika mendengarkan firman Allah, ayat-ayat Allah, pengajian tentang agama. Tenang ketika mendengarkan nama Allah SWT. Tenang ketika mendengarkan nama Nabi Muhammad SAW. Mutmainnah. Yang kedua ada nafsu lawamah yang kita bicarakan tadi, adalah panggilan jiwa untuk tidak melakukan kebaikan. Sebenarnya secara manusia kita punya rasa simpati, ada keinginan untuk menolong orang yang butuh pertolongan. Semua kita ada buat. Sebenarnya kalau melihat orang yang butuh pertolongan, pengen kita tolong, betul tak? Tapi begitu kita mau tolong, kita berbagi misalnya, datang rumah, apa yang kau kasih ke dia? Dia banyak hartanya di luar sana. Dia minta-minta ini berubah saja dia. Akhirnya enggak kita tolong dia gara-gara apa? Bisikan hati kan? Itu apakah syaitan yang membisikkan? Belum tentu. Bisa jadi dorongan nafsu, lawamah tadi keluar dari dalam diri kita sendiri. Dorongan. Nah yang semacam inilah dia orang kafir. Nafsu lawamah itu memancing egonya, bahasa sekarang ego. Nafsu itu yang memancing dia. Ngapain kau ikut Muhammad? Ngapain ikut dia? Ikutannya saja, pengikutnya saja dari orang-orang mustadafin, orang-orang lemah, pembantu yang mengikuti dia. Sedangkan kau aja, kau orang hebat, kau orang cerdas, orang kaya, ikut pula sama si Muhammad yang bukan siapa-siapa. Ditutupnya akalnya tadi. Padahal dia percaya sudah begitu. Nah, akhirnya tertutuplah kebenaran sama mereka, tertutup itu lagi sebagai tahu tadi. Nah, akhirnya kehidupan dunia ini tidak bermanfaat bagi untuk akhirat, meskipun pada dasarnya kehidupan dunia adalah fondasi untuk menghasilkan kehidupan yang bisa berjalan. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, jangan sampai kita terlena dengan permainan dunia. Jangan sampai terlena dengan perhiasan dunia. Jangan sampai terlena dengan harapan sombong di dunia ini, angkuh di dunia ini, merasa hebat di dunia ini. Kalau sempat ada bisikan-bisikan semacam itu, merasa mau mengejar permainan dunia, merasa ingin terhebat di muka bumi ini dalam hal dunia, saya itu dalam Allah segeralah kalian meminta ampun kepada Allah SWT.
Jadi kalau ada dorongan itu supaya tidak mau melakukan kebaikan, istighfar semua. Misalnya mau pengajian, kalau sudah pikir sampai kali berasa baca juga nanti macam-macam kalau mau kita dalam hati langsung astagfirullahaladzim. Karena itu dorongan nafsu Allah. Yang ketiga namanya nafsu amarah bisu yang lebih parah. Tidak hanya menghentikan kita melakukan kebaikan, bahkan dia berupaya menyuruh kita untuk melakukan keburukan. Itu namanya nafsu amarah bisu. Dari dorongan jiwa sendiri. Bagaimana kita melakukan keburukan? Bukan bisikan syaitan. Tidak melulu bisikan syaitan. Maka yang terbaik sebenarnya perbaiki diri terlebih dahulu, kendalikan nafsu terlebih dahulu. Kalau sudah mampu mengendalikan itu, insya Allah setan pun tidak punya pintu untuk masuk ke dalam hati membisikkan keinginan. Buka saja, kaji diri. Itu saja Pak. Dari mulai syahadat itu dia kan kita bersaksi itu saksiannya itu macam-macam Ustaz. Ya. Ya. Ada yang ijmali, ada yang tafsiri. Ijmali itu secara ringkas. Kita mesti kenal Allah Subhanahu wa taala. Pastikan bahwa kita percaya Allah